Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Jamaah sekalian, para shoimin dan shoimat yang dirahmati oleh Allah, semoga Ramadan ini adalah menjadi momen penting bagi kita untuk meningkatkan derajat ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembacaan kitab karakteristik peri hidup 60 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan tentang peri hidup Salman Al-Farisi yang sebelumnya kita telah bacakan tentang peri hidup dari Mus'ab bin Umair, dai utusan pertama dari Rasulullah SAW, yang mana beliau meninggal syahid pada saat peperangan di Bukit Uhud, yang telah membawa bendera panji Islam, yang beliau kita kenal orang yang sangat borju sebelum masuk Islam, tapi semuanya ditinggalkan hanya demi untuk mendapatkan keyakinan yang terbaik yang ia pahami dan dia yakini. Dan yang kedua adalah Salman Al-Farisi, yang ia menyampaikan ceritanya ketika momentum yang sangat berharga, yaitu perang Khandaq, sewaktu menggali parit, dan ketika batu besar dipecahkan oleh Rasulullah, maka Rasulullah sampai 3 kali memberikan kabar besar tentang berita-berita kejayaan Islam di masa yang akan datang. Itulah yang diceritakan oleh Salman Al-Farisi kepada kita semua, yang hari ini akan kita lanjutkan. Nah, ketika ia menjalani satu proses dari agama Majusi, agama Nasrani, sampai kemudian ia bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia dalam satu perjalanan, karena agama mereka menarik perhatianku, kutanyakan kepada orang Nasrani dari mana asal-usul agama mereka. Mereka menjawab, dari Syria. Ketika telah berada di hadapan bapakku, kukatakan kepadanya, aku lewat pada suatu kaum yang sedang melakukan sembahyang di gereja. Upacara mereka mengagumkanku. Kulihat pula agama mereka lebih baik dari agama kita. Itu yang disampaikan kepada ayahnya ketika ia telah menyaksikan persembahyangan dalam satu gereja. Kepada orang Nasrani kukirim berita bahwa aku telah menganut agama mereka. Kuminta pula agar bila datang rombongan dari Syria,
supaya aku diberitahu sebelum mereka kembali, karena aku akan ikut bersama mereka ke sana. Permintaanku itu mereka kabulkan, maka kuputuskan rantai, lalu meloloskan diri dari penjara, menggabungkan diri kepada rombongan itu menuju Syria. Jadi setelah ia berdiskusi dengan ayahnya dan berakhir dengan dirantainya kakinya dan dipenjarakan dirinya, maka ia kabarkan itu kepada orang Syria, kemudian ia kabur dari rantai itu. Sesampai di sana kutanyakan kepada seorang ahli dalam agama itu. Dijawabnya bahwa ia adalah uskup pemilik gereja. Maka datanglah aku kepadanya, kuceritakan keadaanku, akhirnya tinggallah aku bersamanya sebagai pelayan gereja, melaksanakan ajaran mereka dan belajar agama mereka. Sayang uskup ini seorang yang tidak baik agamanya, karena dikumpulkanlah sedekah dari orang-orang dengan alasan untuk dibagikan, ternyata disimpan untuk dirinya pribadi. Kemudian uskup itu wafat. Mereka mengangkat orang lain sebagai gantinya, dan kulihat tak seorang pun yang lebih baik beragamanya dari uskup baru ini. Aku pun mencintainya sedemikian rupa, sehingga hatiku merasa tak seorang pun lebih kucintai sebelum itu daripadanya. Dan tatkala ajalnya telah dekat, tanyaku kepadanya, sebagai Anda maklumi, telah dekat saat berlakunya takdir Allah atas diri Anda. Maka apakah yang harus kuperbuat dan siapakah sebaiknya yang harus kuhubungi? Maka uskup itu menjawab, anakku, ujarnya, tak seorang pun menurut pengetahuanku yang sama langkahnya dengan aku, kecuali seorang pemimpin yang tinggal di Mosul. Lalu tatkala ia wafat, aku pun berangkat ke Mosul dan menghubungi pendeta yang disebutkan itu. Kuceritakan kepadanya pesan dari uskup tadi, dan aku tinggal bersamanya selama waktu yang dikehendaki Allah. Kemudian tatkala ajalnya telah dekat, kutanyakan pula kepadanya, siapa yang harus kuturuti. Ditunjukkanlah seorang soleh yang tinggal di Nasibin. Aku datang kepadanya dan kuceritakan perihalku, lalu tinggal bersamanya beberapa waktu. Tatkala ia hendak meninggal, ku bertanya pula kepadanya, maka disuruhnya aku menghubungi seorang pemimpin yang tinggal di Amuria, suatu kota yang termasuk wilayah Romawi. Aku ke sana dan tinggal bersamanya. Sedang sebagai bekal hidup aku berternak sapi dan kambing, beberapa ekor banyaknya. Kemudian dekatlah pula ajalnya dan kutanyakan padanya, kepada siapa aku dipercayakannya. Ujarnya, anakku, tak seorang pun yang kukenal serupa dengan kita keadaannya, dan dapat kupercayakan engkau kepadanya. Tapi sekarang telah dekat datangnya masa kebangkitan seorang nabi yang mengikuti agama Ibrahim secara murni. Ia nanti akan hijrah ke suatu tempat yang ditumbuhi kurma dan terletak di antara dua bidang tanah berbatu-batu hitam. Seandainya kamu dapat pergi ke sana, temuilah dia. Ia mempunyai tanda-tanda yang jelas dan gamblang. Ia tidak mau makan sedekah, sebaliknya bersedia menerima hadiah, dan di pundaknya ada cap kenabian yang bila engkau melihatnya, segeralah kau mengenalinya. Kebetulan pada suatu hari lewatlah satu rombongan berkendaraan, lalu kutanyakan dari mana mereka datang. Taulah aku bahwa mereka dari Jazirah Arab. Maka kataku kepada mereka, maukah kalian membawaku ke negeri kalian? Dan sebagai imbalannya aku berikan kepada kalian sapi-sapi dan kambingku ini. Maka mereka menerima, baiklah. Demikian mereka membawaku serta dalam perjalanan sampai suatu negeri bernama Wadil Qura. Di sana aku mengalami penganiayaan. Mereka menjualku kepada seorang Yahudi. Ketika tampak olehku banyak kurma, aku berharap kiranya negeri ini yang disebutkan pendeta itu kepadaku, yakni
yang akan menjadi tempat hijrah Nabi yang ditunggu. Ternyata dugaanku meleset. Mulai saat itu aku tinggal bersama orang yang membeliku, hingga pada suatu hari datang seorang Yahudi Bani Quraidah yang membeliku pula daripadanya. Aku dibawanya ke Madinah, dan demi Allah baru saja aku melihat negeri itu, aku pun yakin bahwa negeri itu yang disebutkan oleh pendeta itu. Aku tinggal bersama Yahudi itu dan bekerja di perkebunan kurma milik Bani Quraidah, hingga datang saat dibangkitkannya Rasulullah yang datang ke Madinah dan singgah pada Bani Amr bin Auf di Quba. Pada suatu hari ketika itu aku berada di puncak pohon kurma, sedang majikanku lagi duduk di bawahnya. Tiba-tiba datang seorang Yahudi, saudara sepupunya, mengatakan kepadanya, "Bani Qilah, celaka, celaka." Mereka berkerumun mengelilingi seorang laki-laki di Quba yang datang dari Mekah dan mengaku sebagai nabi. Demi Allah, baru saja ia mengucapkan kata-kata itu, tubuhku bergetar keras hingga pohon kurma itu bagai bergoncang dan hampir saja aku jatuh menimpa majikanku. Aku segera turun dan kataku kepada orang tadi, "Apa yang Anda katakan tadi? Ada berita apakah?" Majikanku mengangkat tangan lalu meninjuku sekuatnya serta membentaknya, "Apa urusanmu dengan ini? Ayo kembali bekerja." Maka aku pun kembali bekerja. Setelah hari petang kukumpulkan segala yang ada padaku lalu keluar dan pergi menemui Rasulullah di Quba. Aku masuk kepadanya ketika beliau sedang duduk bersama beberapa orang rombongan. Lalu aku berkata kepadanya, "Tuan-tuan adalah perantau yang sedang dalam kebutuhan. Kebetulan aku mempunyai persediaan makanan yang telah kujanjikan untuk sedekah. Dan setelah mendengar keadaan tuan-tuan, maka menurut hematku, tuan-tuanlah yang lebih layak untuk menerima sedekah. Dan makanan itu kubawa ke sini." Lalu makanan itu kutaruh di hadapannya. "Kulu bismillah," sabda Rasulullah kepada para sahabat. Tetapi beliau tak sedikit pun mengulurkan tangannya, tak menjamah makanan itu. Nah, demi Allah, kataku dalam hati, inilah suatu tanda dari tanda kenabiannya, bahwa ia tak mau makan harta sedekah. Aku kembali pulang, tapi pagi-pagi keesokan harinya, aku kembali menemui Rasulullah sambil membawa makanan serta kataku kepadanya, "Kulihat Tuan hendak makan sedekah. Kulihat Tuan tak hendak makan sedekah. Tetapi aku mempunyai sesuatu yang ingin kuserahkan kepada Tuan sebagai hadiah." Lalu kutaruh makanan di hadapannya. Maka sabdanya kepada sahabatnya, "Kulu bismillah." Makanlah dengan menyebut nama Allah. Dan beliau pun turut makan bersama mereka. Demi Allah, kataku dalam hati, inilah tanda yang kedua bahwa ia bersedia menerima hadiah. Aku kembali pulang dan tinggal di tempatku beberapa lama. Kemudian aku pergi mencari Rasulullah SAW. Dan kutemui beliau di Baqi, sedang mengiringkan jenazah dan dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya. Ia memakai 2 lembar kain lebar, yang satu dipakainya untuk sarung dan satu lagi sebagai baju. Kuucapkan salam kepadanya dan kutolehkan pandangan hendak melihatnya. Rupanya ia mengerti akan maksudku, maka disingkapkannya kain burdah dari lehernya hingga nampak pada pundaknya tanda yang kucari, yaitu cap kenabian sebagaimana disebutkan oleh pendeta itu. Melihat itu aku mantap dan menciumnya sambil menangis. Lalu aku dipanggil menghadap oleh Rasulullah. Aku duduk di hadapannya, lalu kuceritakan kisahku kepadanya sebagai yang telah kuceritakan tadi. Kemudian aku masuk Islam.
dan perbudakan menjadi penghalang bagiku untuk menyertai perang Badar dan Uhud. Lalu pada suatu hari Rasulullah menitahkan kepadaku, katib sayyidaka hatta yu'tiqok. Mintalah pada majikanmu agar ia bersedia membebaskanmu dengan menerima uang tebusan. Maka kumintalah kepada majikanku sebagaimana yang dititahkan Rasulullah. Sementara Rasulullah menyuruh para sahabat untuk membantuku dalam soal keuangan. Demikianlah aku dimerdekakan oleh Allah dan hidup sebagai seorang muslim yang bebas merdeka, serta mengambil bagian bersama Rasulullah dalam perang Khandaq dan peperangan lainnya. Dengan kalimat-kalimat menceritakan kepada kita usaha keras dan perjuangan besar serta mulia untuk mencari hakikat keagamaan yang akhirnya dapat sampai kepada Allah Ta'ala dan membekas sebagai jalan hidup yang harus ditempuhnya. Corak manusia ulung manakah orang ini, dan keunggulan besar manakah yang mendesak jiwanya yang agung dan melecut kemauannya yang keras untuk mengatasi segala kesulitan dan membuatnya mungkin barang yang kelihatan mustahil. Kehausan dan kegandrungannya terhadap kebenaran manakah yang telah menyebabkan pemiliknya rela meninggalkan kampung halaman, berikut harta benda dan segala macam kesenangan. Lalu ia pergi menempuh daerah yang belum dikenal hanya karena sebuah berita kebenaran. Dengan segala halangan dan beban penderitaan, pindah dari satu daerah ke daerah lain untuk mencari kebenaran yang hakiki. Tak kenal lelah, tak kenal letih, di samping tak lupa beribadah serta tekun untuk menjalani setiap kalimat-kalimat kebenaran. Sementara pandangannya yang tajam selalu mengawasi manusia, menyelidiki kehidupan dan aliran mereka yang berbeda-beda, sehingga tujuan utamanya tak pernah beranjak dari semula, yang tiada lain hanya mencari kebenaran, agama kebenaran, jalan kebenaran. Begitupun pengorbanan mulia yang dibaktikannya demi mencapai hidayah Allah, sampai ia diperjualbelikan sebagai budak belia. Dan akhirnya ia diberi Allah ganjaran setimpal hingga dipertemukan dengan Al-Haq dan dipersuakan dengan Rasulnya, lalu dikaruniai Allah usia yang lanjut hingga ia dapat menyaksikan dengan kedua matanya bagaimana panji-panji Allah berkibaran di seluruh pelosok dunia. Sementara umat Islam mengisi ruangan-ruangan dan sudut-sudut dengan hidayah dan petunjuk Allah dengan kemakmuran dan keadilan. Bagaimana akhir kesudahan yang dapat kita harapkan dari seorang tokoh yang tulus hati dan keras kemauannya sedemikian rupa? Sungguh keislaman Salman Al-Farisi adalah keislamannya orang-orang utama dan takwa dalam mencari Tuhannya yang hakiki. Dan dalam kecerdasannya, kesahajaannya, dan kebebasannya dari pengaruh dunia, maka keadaannya mirip sekali dengan Umar bin Khattab. Ia pernah tinggal bersama Abu Darda di sebuah rumah beberapa hari. Sedangkan kebiasaan Abu Darda beribadah di waktu malam dan saum di waktu siang, Salman melarangnya. Keterlaluan dalam beribadah seperti itu. Pada suatu hari, Salman bermaksud hendak mematahkan niat Abu Darda untuk saum sunnah esok hari. Ia menyalahkannya. Apakah engkau hendak melarangku saum dan sholat karena Allah? Maka jawab Salman, sesungguhnya kedua matamu mempunyai hak atas dirimu. Demikian pula keluargamu mempunyai hak atas dirimu. Di samping engkau saum, berbukalah. Dan di samping engkau melakukan sholat, tidurlah. Peristiwa inilah yang sampai kepada telinga Rasulullah SAW perdebatan antara Salman dan Abu Darda. Maka Rasulullah sampaikan sabdanya, laqad usbi'a Salmanu ilman. Sungguh Salman telah dipenuhi dengan ilmu.
Rasulullah SAW sendiri sering memuji kecerdasan Salman serta ketinggian ilmunya, sebagaimana beliau memuji agama dan budi pekertinya yang luhur. Di waktu perang Khandaq, kaum Ansor sama berdiri dan berkata, "Salman dari golongan kami." "Bangkitlah pula kaum Muhajirin," kata mereka. "Tidak, ia dari golongan kami." Mereka pun dipanggil oleh Rasulullah dan sabdanya, "Salmanu minna alal bait." Salman adalah golongan kami, ahlul bait. Dan memang selayaknya jika Salman mendapat kehormatan seperti itu, digolongkan menjadi bagian dari ahlul bait, keluarga Rasulullah. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah menggelari Salman dengan Luqmanul Hakim. Dan sewaktu ditanya mengenai Salman yang ketika ia telah wafat, maka sabdanya, "Ia adalah seorang yang datang dari kami dan kembali kepada kami, ahlul bait." Siapa pula di antara kalian yang akan dapat menyamai Luqmanul Hakim? Ia telah beroleh ilmu yang pertama, begitu pula ilmu yang terakhir. Dan telah dibacanya kitab yang pertama dan juga kitab yang terakhir. Tak ubahnya ia bagai lautan yang airnya tak pernah kering. Dalam kalbu para sahabat umumnya, pribadi Salman telah mendapatkan kedudukan mulia dan derajat utama. Di masa pemerintah Khalifah Umar radhiyallahu an, ia datang berkunjung ke Madinah. Maka Umar melakukan penyambutan yang setahu kita belum pernah dilakukan kepada siapapun sebelumnya. Dikumpulkannya para sahabat dan mengajak mereka, "Marilah kita pergi menyambut Salman." Lalu ia keluar bersama mereka menuju pinggiran kota Madinah untuk menyambut kehadiran Salman. Semenjak bertemu dengan Rasulullah dan iman kepadanya, Salman hidup sebagai seorang muslim yang merdeka. Sebagai pejuang dan selalu berbakti, ia pun mengalami kehidupan di masa Khalifah Abu Bakar. Kemudian di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Lalu di masa Khalifah Utsman. Dan di waktu mana ia kembali ke hadirat Tuhannya. Di tahun-tahun kejayaan umat Islam, panji-panji Islam telah berkibar di seluruh penjuru. Harta benda yang tidak sedikit jumlahnya mengalir ke Madinah sebagai pusat pemerintahan. Sebagai akibat, banyaklah timbul masalah pertanggungjawaban secara hukum mengenai pertimbangan dan cara pembagian, hingga pekerjaan pun bertumbuk dan jabatan tambah meningkat. Maka dalam gundukan harta yang berlimpah ruah itu, di manakah kita dapat menemukan Salman? Di manakah kita dapat menjumpai di saat kejayaan dan kekayaan itu ada kesenangan dan kemakmuran itu? Marilah kita lihat dan buka mata baik-baik. Tampaklah oleh Anda seorang tua berwibawa, duduk di sana di bawah naungan pohon, sedang asik memanfaatkan sisa-sisa waktunya, di samping berbakti untuk negara, menganyam dan menjalin daun kurma untuk dijadikan bakul atau keranjang. Itulah dia Salman. Perhatikanlah lagi dengan cermat. Lihatlah kainnya yang pendek karena amat pendeknya sampai terbuka kepada lututnya. Padahal ia seorang tua yang berwibawa, mampu dan tidak kekurangan. Tunjangan yang diperolehnya tidak sedikit, antara 4 sampai 6 ribu setahun. Tetapi semua itu disumbangkannya habis. 1 dirham pun tak diambil untuk dirinya. Katanya, "Untuk bahannya ku beli daun 1 dirham. Lalu ku perbuat dan ku jual 3 dirham. Yang 1 dirham ku ambil untuk modal. 1 dirham lagi untuk nafkah keluargaku. Sedang 1 dirham sisanya untuk sedekah. Seandainya Umar bin Khattab melarangku berbuat demikian, sekali-kali tiadalah akan kuhentikan kebiasaan ini." Lalu bagaimana wahai umat Rasulullah? Betapa bagai
peri kemanusiaan sosok manusia Salman Al-Farisi yang bisa kita ambil, dan masih beberapa lembar. Mudah-mudahan besok bisa kita lanjutkan karena waktu sudah habis. Begitu menakjubkan pribadi Salman yang mencari kebenaran dengan segala kesusahan dan kesungguhannya. Ia mendapatkan Islam di dadanya, menemukan Allah yang sesungguhnya, Tuhan yang sebenarnya, Allah yang Maha Kuasa, yang kemudian ia sampai menikmati, diberikan kesempatan oleh Allah menemui masa-masa kejayaan Islam, yang kemudian ia banyak berkisah tentang bagaimana perjuangan umat Islam dan bagaimana pula ia menikmati kejayaan Islam itu dengan segala kesederhanaannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan semoga bermanfaat. Alafu minkum wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur rekaman kita darurat untuk Adik Aslan dan Mbah Kakung untuk rekaman tumben subuh-subuh udah cengir live ya di Facebook. happy Adik ya. Dadah, senyum itu loh. Dadah, pinter. Dah ya.